Kereta ini membawa hewan paling ganas di dunia. Namun begitu diturunkan, hewan itu mulai melompat-lompat gelisah. Manajer menggunakan tongkat berduri untuk menenangkannya, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, monster bermulut besar itu, yang diliputi amarah, melarikan diri dari kandang besinya. Hewan ini sangat berbahaya sehingga bahkan pohon yang dilewatinya pun hancur oleh serangannya. Lubang di pohon itu begitu besar sehingga orang-orang di dekatnya berteriak ketakutan dan berlari menyelamatkan diri. Untuk menyelamatkan nyawa, pihak berwenang segera memerintahkan semua penduduk di dekatnya untuk mengungsi. Tetapi Daffy Duck yang tinggal di dekatnya mengira itu hanya lelucon. Dia pikir pihak berwenang melebih-lebihkan situasi. Dia berpikir bahwa jika monster itu mendekatinya, dia akan memberinya pelajaran. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, monster bermulut besar itu langsung menyerbu ke arahnya, menendang debu dan batu. Saat melihat monster itu, Daffy ketakutan. Sebelum dia bisa bereaksi, monster itu melihatnya. Daffy segera menyelam ke kolam untuk bersembunyi. Namun, monster itu setelah melihatnya, mengambil sebatang alang-alang dan menariknya ke bawah air. Kemudian, monster itu menyerang Daffy dengan ganas. Sambil menangis kesakitan, Daffy mulai berlari panik menyelamatkan diri. Ketika kelelahan, ia mendengar berita di radio tentang monster itu. Ia berhasil menghindari monster itu dan duduk mendengarkan dengan saksama. Ia mengira radio itu akan memberikan nomor telepon untuk meminta bantuan. Tetapi radio itu malah memberitahunya cara menangkap monster tersebut. Diumumkan juga bahwa siapapun yang membawa monster itu kembali ke kebun binatang akan diberi hadiah besar. Daffy menyadari bahwa monster itu dapat dikendalikan dengan memainkan musik. Setelah mendengar ini, Daffy mengambil radio dan membuat rencana untuk menangkap monster itu dan menjadi kaya. Tetapi saat ia mendekati monster itu, radio berhenti berfungsi. Ketakutan Daffy berulang kali menghidupkan kembali radio, tetapi sia-sia. Monster itu terus mendekat dan Daffy menjadi ketakutan. Kemudian pada saat terakhir, radio tiba-tiba menyala. Daffy segera mengendalikan monster itu dengan musik dan berangkat untuk membawanya ke kebun binatang. Namun, ia lupa bahwa baterai radio sudah habis. Tiba-tiba colokan radio putus dan monster itu sadar kembali. Ia sangat marah. Daffy berlari menyelamatkan diri dan entah bagaimana berhasil melarikan diri dengan bersembunyi di dalam tangki bensin. Kemudian ia ingat bahwa ia bisa memesan alat musik secara online. Ia segera memesan klakson secara online. Hanya 2,5 detik kemudian, kurir tiba dengan barang kirimannya. Begitu Daffy mendapatkan barang itu, ia mulai menggoda monster tersebut. Saat monster itu berlari ke arahnya, Daffy segera mulai meniup klakson. Dengan suara klakson, monster itu kembali berada di bawah kendalinya. Daffy mengira semuanya aman, tetapi takdir berkata lain. Setengah dari alat musik itu tiba-tiba tersangkut di cabang pohon. Saat berlari menyelamatkan diri, Daffy tiba-tiba menyadari bahwa bersiul juga bisa mengendalikan monster itu. Ia sangat gembira dan sambil bersiul membawa monster itu bersamanya menuju rumah burung. Tetapi kebun binatang jauh lebih jauh dari yang diperkirakan. Daffy harus bersiul terus-menerus selama beberapa jam sebelum akhirnya sampai di kebun binatang. Namun, usahanya akhirnya membuahkan hasil. Setelah mengunci monster itu di dalam kandangnya, Daffy menerima hadiah besar dari kebun binatang. Tetapi saat ia pergi, salah satu uang kertasnya secara tidak sengaja jatuh ke dalam kandang monster itu. Daffy mengira monster itu akan membiarkannya saja, tetapi monster itu mengambil uang kertas tersebut. Melihat ini, Daffy memukulinya dengan keras. Bagaimanapun, inilah kekuatan uang. Setelah itu, cerita berubah. Serigala tua dan Droopy saling berhadapan dengan senjata untuk menguasai padang rumput. Tetapi selama pertarungan, Droopy menembakkan sebuah trik yang tiba-tiba mengubah revolver satu tembakannya menjadi senapan mesin. Tidak hanya itu, senjata itu juga menjadi otomatis sepenuhnya. Menghadapi tembakan ganas Droopy, batu serigala tua itu langsung dihujani peluru.